Pada tanggal 3 Desember tahun 2010 lalu, pemilik sebuah hotel melati di pusat kota Wenshan, Provinsi Yunnan, menemukan pria yang merupakan salah satu tamu yang menginap di hotel tersebut sudah dalam kondisi tidak bernyawa di dalam kamar nomor 608. Pria itu diketahui bernama Zhang. Menurut staf hotel, ia check-in di tanggal 1 Desember. Tapi saat hari di mana ia harusnya check-out, Zhang tidak kunjung muncul. Sampai akhirnya pemilik hotel memeriksa ke kamarnya. Ia beberapa kali mengetuk pintu kamarnya, namun tak juga ada jawaban. Pemilik hotel itu pun menyangka si tamu sudah keluar. Akhirnya ia mencoba masuk ke dalam kamar tersebut. Sesaat setelah si pemilik hotel masuk ke dalam kamar, ia dibuat kaget saat mendapati Zhang sudah dalam kondisi tidak bernyawa di atas kasurnya. Dalam kondisi panik dan ketakutan, si pemilik hotel lalu menghubungi pihak kepolisian. Tak berselang lama, kepolisian Wenshan akhirnya sampai di lokasi. Mereka mulai menyisir TKP dengan seksama. Pihak forensik juga memastikan kalau Zhang memang dalam kondisi sudah meninggal dunia. Pihak forensik memperkirakan kalau Zhang sudah meninggal sekitar 2 hari yang lalu. Sementara itu oleh TKP yang dilakukan pihak kepolisian juga tak menemukan hal yang janggal. Semua barang yang terdapat di kamar tersebut terlihat rapi dan tak ada bukti tanda perkelahian apapun. Hal itu juga dikonfirmasi oleh para tamu yang tinggal di sebelah kamar Zhang. Para tamu menyebutkan kalau mereka tak mendengar kegaduhan atau suara orang sedang berkelahi. Setelah meminta keterangan para tamu, pihak kepolisian kemudian kembali beralih ke pemilik hotel. Pihak hotel memberi informasi kalau di tanggal 1 Desember, Zhang dikonfirmasi check-in sendirian. Atas semua keterangan tersebut, kepolisian awalnya berasumsi kalau Zhang meninggal karena sakit seperti serangan jantung atau penyakit dalam lainnya. Namun untuk benar-benar memastikan penyebab kematian Zhang, pihak kepolisian harus terlebih dahulu menunggu laporan hasil otopsi. Tak lama kemudian laporan hasil otopsi jasad Zhang pun keluar. Hasilnya ditemukan banyak kandungan racun tikus yang terdapat di dalam perut Zhang. Tentu hal ini cukup mengejutkan kepolisian. Karena melihat Zhang yang check-in sendirian, polisi masih berasumsi Zhang menghilangkan nyawanya sendiri dengan menenggak racun tikus. Investigasi pun dilanjutkan guna menemukan barang bukti yang mungkin tertinggal di kamar Zhang. Mereka tetap tak menemukan bekas racun tikus yang mungkin tertinggal di sana. Di titik ini polisi agaknya mulai menemukan jalan buntu. Mereka bertanya-tanya apakah Zhang memang benar-benar telah mengambil nyawanya sendiri, ataukah ada seseorang yang membunuhnya dengan cara yang sangat rapi sampai tak meninggalkan bekas sama sekali. Di saat yang sama, tiba-tiba pemilik hotel menambahkan keterangan penting. Ia mengatakan kalau hari di mana Zhang check-in, ia juga melihat seorang wanita masuk bersama Zhang. Pemilik hotel tersebut mengaku lupa memberi keterangan ini karena ia tadinya masih syok setelah penemuan jasad Zhang di hotel miliknya. Berkat keterangan ini, polisi pun semakin yakin kalau Zhang kemungkinan besar telah dibunuh. Mereka pun mulai dengan memeriksa semua CCTV yang terletak di sekitar hotel. Benar saja, di dalam rekaman CCTV yang berada di luar hotel, terlihat Zhang bersama seorang wanita memasuki hotel. Polisi kemudian mencari identitas si wanita misterius tersebut. Apakah ia hanya seorang wanita penghibur, atau wanita itu merupakan kekasihnya? Tak membutuhkan waktu lama, akhirnya polisi berhasil mengungkap identitas wanita tersebut. Ia tak lain adalah istri Zhang sendiri yang bernama Tang. Dalam rekaman CCTV tersebut juga terlihat Tang yang sempat keluar masuk hotel beberapa kali sampai akhirnya tak kembali lagi. Untuk memastikan hal ini, pihak kepolisian menghubungi keluarga Zhang. Namun mereka mengaku kalau sudah beberapa hari Tang tidak dapat dihubungi.
Kepolisian pun tentu juga tak dapat menghubungi nomor dari Tang. Hal tersebut membuat kecurigaan polisi kepada Tang semakin besar. Mereka percaya ada hal besar yang disimpan oleh Tang, sampai-sampai ia sekarang seakan menghilang. Demi untuk menemukan Tang, pihak kepolisian pun sampai melakukan pencarian besar-besaran. Salah satunya dengan memeriksa banyak rekaman CCTV di jalanan. Namun hingga 2 bulan kemudian, usaha tersebut masih tak membuahkan hasil apapun. Di saat itu polisi benar-benar seakan menemui jalan buntu. Tak lama kemudian, tak ada angin, tak ada hujan, polisi kemudian dibuat kaget karena Tang secara mengejutkan telah menyerahkan diri ke kantor polisi. Ia bahkan langsung mengaku kalau ia memang telah membunuh suaminya Zhang. Tang mengaku kalau tepat setelah check-in, ia mencampurkan racun tikus ke dalam minuman Zhang. Di pagi harinya tanpa menaruh rasa curiga, Zhang pun menenggak minuman tersebut. Tak lama kemudian Zhang pun ambruk. Setelah memastikan kalau Zhang telah meninggal, ia kemudian membersihkan TKP untuk membuat seakan kematian Zhang merupakan tindakan Zhang yang mengambil nyawanya sendiri. Selanjutnya Tang diketahui langsung kabur ke Dongguan untuk bersembunyi. Di sana Tang dengan sengaja mematikan ponselnya agar tidak bisa dihubungi oleh siapapun. Dalam persembunyiannya, Tang mengaku menjadi tidak tenang karena tiap malam ia selalu bermimpi tentang dirinya yang ditangkap oleh kepolisian. Karena tak kuat dengan tekanan mentalnya tiap hari, akhirnya setelah 2 bulan dalam pelarian, Tang pun memutuskan untuk menyerahkan diri kepada pihak berwajib. Dalam proses interogasi, Tang sempat kesulitan menjawab pertanyaan pihak kepolisian tentang motif kenapa ia melakukan pembunuhan terhadap Zhang. Ia hanya menjawab dengan terus menggelengkan kepala dan menangis. Tang hanya mengaku ia terpaksa melakukan pembunuhan itu karena tak kuat lagi dengan tuntutan sang suami. Disinilah Tang mulai terbuka dan menceritakan tentang kehidupan rumah tangganya dengan Zhang. Zhang dan Tang awalnya bertemu lewat kencan buta di tahun 2000 lalu. Dari pertemuan pertama itu, mereka menjadi semakin dekat. Kedekatan itu berlangsung selama beberapa bulan hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Awalnya kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan normal. Namun lama-kelamaan sifat asli Zhang pun mulai terlihat. Hal itu bermula dari ketidakpuasan Zhang perihal kondisi fisik Tang. Zhang merasa Tang memiliki penampilan yang kurang feminin, seperti tubuh yang pendek dan gemuk, serta wajah yang bulat dan leher yang pendek. Mengenai kondisi fisik istrinya itu, Zhang juga tidak sungkan untuk mengatakan bahwa Tang adalah wanita paling jelek yang pernah ia temui. Di satu sisi, Tang yang mendengar cemoohan suaminya itu hanya bisa pasrah dan menerima hal itu. Namun sikap semena-mena Zhang tidak berhenti sampai di situ. Diketahui meskipun Zhang selalu merendahkan kondisi fisik istrinya itu, ia juga tak mau keinginannya untuk berhubungan badan ditolak. Seringkali ia akan memaksa Tang untuk melayaninya kapanpun ia mau. Seperti halnya ketika saat itu Zhang meminta berhubungan badan di kebun teh. Sebagai wanita yang masih memiliki harga diri, Tang tentu saja enggan menuruti permintaan Zhang itu. Namun ia tidak bisa menolak permintaan suaminya karena takut Zhang akan mengamuk kepada dirinya. Selain mempunyai imajinasi seksual yang tak umum, Zhang juga diketahui memiliki hasrat seksual yang cukup tinggi. Ia seringkali meminta berhubungan 4 kali dalam 1 hari kepada istrinya itu. Dan juga ia melakukan hubungan itu dengan cara yang kasar atau yang biasa disebut masokis. Lagi-lagi semua permintaan itu tak boleh ditolak oleh Tang. Jika Tang berani menolak permintaan tersebut, sudah pasti Zhang akan melakukan KDRT pada Tang dengan memukul ataupun menendangnya. Tang pun sekarang dalam fase yang sudah pasrah dan menganggap normal semua perlakuan kasar dari Zhang. Selain urusan ranjang, kondisi ekonomi rumah tangga Zhang dan Tang pun jauh dari cukup. Hal ini karena Zhang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Awalnya Tang masih dapat mentolerir semua itu.
Namun setelah mereka mempunyai 2 orang anak, tuntutan ekonomi pun semakin tinggi. Semakin hari Tang mulai muak dengan kelakuan Zhang yang tak juga kunjung berusaha untuk mendapatkan pekerjaan. Apalagi dalam rumah tangga mereka, hanya Tanglah yang bekerja. Meski sudah kecewa dan bosan, Tang tetap memilih untuk bertahan demi sang anak. Kebutuhan rumah tangga keluarga Zhang dan Tang diketahui semakin hari semakin besar. Hal tersebut akhirnya membuat Zhang risih juga. Ia lalu memutuskan untuk mencari pekerjaan di Dongguan pada tahun 2010. Meninggalkan istri untuk merantau tentu dapat menjadi pisau bermata dua bagi Zhang. Rasa kepercayaan antar suami istri harus selalu menjadi hal yang utama. Sayangnya di kasus ini, Tang rupanya sudah terlanjur sakit hati atas perlakuan Zhang selama ini kepada dirinya. Tepat setelah Zhang pergi merantau untuk bekerja, Tang bertemu dengan seorang pria bernama Li. Li sendiri saat itu merupakan salah satu pekerja di gedung konstruksi yang terletak di dekat rumah Tang. Benih cinta antar keduanya pun langsung terlihat sejak awal mereka bertemu. Tang juga diketahui menawarkan untuk menyewakan salah satu kamar kosong di rumahnya untuk ditinggali oleh Li. Li pun dengan senang hati menerima tawaran Tang tersebut. Hal itu juga menjadi kesempatan bagi Li untuk bisa semakin dekat dengan Tang. Kini secara tidak langsung mereka sudah tinggal dalam satu rumah. Hubungan keduanya dari hari ke hari terlihat semakin akrab. Tak jarang, Tang dan Li saling bercanda dan melempar senyum untuk satu sama lain. Romansa kedua sejoli itu juga tak luput dari pandangan para tetangga sekitar rumah Tang. Karena rumah Tang yang berada di perkampungan kecil, tentunya gosip tentang hubungan terlarang Tang dan Li bisa dengan cepat pula langsung menyebar. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga Zhang. Mengetahui kabar istrinya telah berselingkuh, tentu membuat Zhang marah sejadi-jadinya. Ia menelpon Tang dan menyuruhnya untuk segera menyusulnya ke Dongguan. Awalnya Tang mengira Zhang akan membicarakan tentang bagaimana cara untuk memperbaiki pernikahan mereka. Namun ternyata semua itu salah. Sesampainya di Dongguan, Zhang diketahui langsung menghajar Tang habis-habisan. Tang pun hanya bisa diam dan tidak melawan karena ia juga sadar hubungannya dengan Li merupakan suatu kesalahan yang besar. Puncaknya di bulan September tahun 2010. Malam itu, Zhang pulang larut malam dengan kondisi mabuk berat. Sesampainya di rumah, ia langsung menyeret Tang menuju atap rumah dan mengancam akan membunuhnya dengan mendorongnya dari atas gedung tersebut. Tang yang ketakutan setengah mati pun hanya bisa meminta ampun kepada Zhang. Untungnya kejadian itu tak berakhir dengan tragis karena terlebih dahulu dilerai oleh para tetangga. Kejadian di atap rumah tersebut rupanya membuat Tang merasa trauma. Ia lalu berpikir satu-satunya jalan agar ia selamat adalah dengan membunuh Zhang terlebih dahulu. Keesokan harinya Tang diketahui langsung membeli racun tikus dan berencana membunuh sang suami. Namun ia masih tak menemukan waktu yang tepat. Sampai akhirnya waktu itu pun tiba. Kala itu di tanggal 20 November 2010, adik tiri Tang meninggal dunia karena sebuah kecelakaan mobil. Hal itu membuat Zhang dan Tang harus menghadiri pemakaman yang berada di Guangxi. Tang awalnya berharap ia dan Zhang dapat terlihat normal di depan para sanak saudaranya. Namun harapan tinggal harapan. Saat itu Zhang malah mempermalukan Tang dengan terang-terangan mengajaknya untuk berhubungan intim di sebuah ladang tebu. Kejadian itu tentu membuat Tang seakan sudah kehilangan harga dirinya. Di titik ini Tang semakin yakin kalau ia memang harus segera membunuh Zhang. Selesai dari pemakaman, keduanya pun kembali ke Yunnan dan check-in di sebuah hotel. Tang merasa inilah kesempatan yang tepat untuk membunuh Zhang. Karena sudah hafal dengan kebiasaan suaminya yang selalu minum air sepulangnya bekerja, akhirnya Tang pun menaruh racun tikus tersebut ke dalam botol air milik Zhang. Malam harinya, Zhang dan Tang diketahui sempat berhubungan suami istri. Tepat setelah mereka selesai, Zhang lalu meminum air dalam botol tersebut. Tak lama kemudian, Zhang pun langsung tak sadarkan diri.
Tang saat itu diketahui menyaksikan detik-detik suaminya meminum air beracun itu sampai ia meninggal. Setelah memastikan Zhang benar-benar meninggal, Tang pun langsung pergi. Sampai akhirnya 2 bulan kemudian, ia menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Tang sengaja menyerahkan diri karena rasa tidak tenang dan juga harapan agar dihukum lebih ringan. Tang menceritakan kronologis kejadian itu dengan isak tangis. Polisi pun menahan Tang di tanggal 16 Mei tahun 2011. Tang dikunjungi oleh adik dan juga kedua anaknya. Saat Tang akhirnya bisa melihat kedua anaknya, air matanya langsung tumpah. Ia lalu meminta tolong pada polisi yang sedang bertugas saat itu untuk meringankan hukumannya. Tang menambahkan kalau ia bukan merupakan orang yang jahat, meski pada akhirnya ia membunuh suaminya. Tang berkilah itu bukan salahnya. Tang melakukan hal itu karena buah dari perlakuan suaminya selama ini kepada dirinya. Tang menangis sambil memohon kepada polisi untuk diringankan hukumannya. Ia bahkan memohon untuk segera dibebaskan saja tanpa vonis apapun. Tentu polisi tak dapat mengabulkan permohonan Tang tersebut. Sekitar 2 tahun kemudian pihak pengadilan memvonis Tang dengan hukuman mati karena telah dengan sadar dan terencana membunuh Zhang. Vonis ini tentu akan membuat Tang tak dapat lagi melihat kedua anaknya tumbuh dewasa. Walaupun sulit, Tang akhirnya menerima vonis tersebut. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Silakan tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Bye.